الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لنا شرائع دينه ومن علينا بتنزيل كتابه ومدنا بسنة رسوله ولله الحمد على ما أنعم به من هدايته والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محسن بتوحيده مستجير بحسن تأييده واشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأميته المجتبي ورسوله مبعوث إلى كافة الورى أما بعد فيا عباد الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, surga digambarkan sebagai tempat yang memiliki keindahan dan kenikmatan yang tiada duanya. Surga adalah tempat yang indah dan mulia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk jemaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berhati-hati menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan syarat agar pantas bagi seorang muslim untuk mendapatkan surga. Sebagaimana firman Allah, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Artinya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Quran surah Al-Qalam ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga merupakan tempat impian bagi seluruh umat muslim, tempat yang digambarkan memiliki keindahan dan kenikmatan yang tiada batasnya. Tempat yang disiapkan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Meraih surga merupakan rahmat dari Allah untuk hambanya yang dikehendaki. Sebagaimana yang telah disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah, wa la yujiruhu minan nar, wala ana illa birahmatin minallah. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Namun begitu, kita harus ingat bahwa rahmat Allah tiadalah pantas diberikan kepada mereka yang tidak taat dan beramal soleh. Sebagaimana Allah telah menyindir orang yang enggan beramal soleh, namun dengan tidak tahu malunya mereka menginginkan surga. Disebutkan dalam hadis qudsi yang dinukil oleh Syekh Jainuddin Al-Mabari. Wa ruya anna Allah subhanahu wa ta'ala auha ila Musa alaihi salam ma aqalla hayaan may yata'ma'u fi jannati bighairi amal kaifa ajudu birahmati ala man yadkhulu bi ta'ah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Alangkah tidak tahu malunya seorang hamba yang menginginkan surgaku tanpa mau beribadah. Bagaimana aku bisa memberikan rahmatku pada orang yang bakhil dalam ketaatan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan ini, kita tahu betapa pentingnya beramal soleh untuk meraih rahmat Allah, agar kita pantas dimasukkan ke dalam surganya. Selanjutnya, ada banyak sekali amal kebaikan yang menuntut seorang hamba bisa mendapatkan surga, tempat kenikmatan abadi. Namun ada beberapa amal yang sangat penting hingga tidak boleh ditinggalkan, yaitu yang pertama dan yang menjadi hal yang paling utama adalah mencari ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Man salaka tariqan yatluqu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah.
Artinya, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hal ini karena ilmu adalah kunci untuk meraih apapun yang kita inginkan, dan amal tanpa ilmu pastinya tidak diterima. Lebih dari itu, ilmu adalah amal batin untuk menguatkan keimanan seorang hamba dengan meninggalkan membawa imannya seorang hamba dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu menunaikan sholat fardu. Sholat 5 waktu merupakan alam kunci agar semua amal yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi 'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salahat sa'iru 'amalihi wa in fasadat sa'iru 'amalihi." Artinya, amalan pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan jika sholatnya buruk, maka rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis ini, bahkan sholat menjadi bagi amal lain, menjadi bagi amalnya. Apabila sholat kita baik, maka amal lain pun akan baik. Namun apabila sholat kita rusak, maka amalan lain pun juga rusak. Sholat adalah bentuk ibadah utama yang menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat adalah tiang agama yang harus ditegakkan, serta amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Ketiga, selalulah berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin." Artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Sebagai manusia yang pasti meninggal dunia, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik sebagai bekal kita menuju akhirat. Dengan selalu berbuat baik kepada sesama, sejatinya kita memantaskan diri mengharap balasan rahmat dari Allah. Ayat di atas adalah bukti bahwa rahmat Allah akan dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Karena siapapun yang mengerjakan kebaikan sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Bid menjelaskan tentang ayat ini, bahwa berbuat baik mencakup perbuatan dan ucapan. Dan semua ulama sepakat dengan kita menjaga perbuatan dan ucapan agar kita selalu sampai menyakiti orang lain merupakan kebaikan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal di atas merupakan amalan penting yang harus selalu dilakukan dengan istiqomah. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomahan dan konsisten dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah, yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Dengan istiqomah juga kita semua akan menjadi manusia yang tenang, lapang, tentram, dan tidak ada khawatir dalam dirinya. Oleh karenanya, marilah kita jaga konsisten kita semua dalam ketaatan dan kebaikan, agar bisa mendapat keistimewaan tersebut. Semoga dengan istiqomah mengamalkan 3 hal itu, kita digolongkan menjadi orang-orang soleh yang selalu istiqomah dan iman dan bertakwa. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة